Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Hai, selamat datang kembali di channelku. Kali ini mari kita olah sio rebus. Sio rebus ini adalah masakan khas Aceh, tepatnya Kabupaten Aceh Besar. Ciri khas dari sio rebus ini lain daripada yang lain. Kenapa demikian? Karena dimasak menggunakan cuka Aceh atau disebutnya cuka ijo. Mungkin bahasa Indonesianya cuka nipah kali ya. Nah, kalau tidak ada maka bisa diganti dengan cuka apel. Rasanya segar, fresh, dan tentunya ini anti kolesterol ya. Dan jangan khawatir, rasanya pasti enak dan tidak akan asam. Nah, ini saya baru mendapatkan sedekah kurban. Yaelah sedekah coy. Mari langsung saja kita olah menjadi sio rebus. Untuk bahan-bahannya estetik sekali guys. Untuk bahan-bahannya seperti biasa, lengkapnya akan saya tulis di deskripsi video ya. Jadi dibaca baik-baik, oke? Dan simak juga suara saya yang kurang cakep ini, setidaknya ada informasi tambahan. Nah guys, ini dagingnya kurang lebih 1 kiloan ya, dan ini campur-campur. Ada tulang, ada lemak dan tetelan juga. Ini udah saya potong-potong dadu. Kalian boleh potong-potong sesuai selera aja. Ukuran untuk sio rebus potongannya tidak terlalu besar. Nah, yang estetik di tengah-tengah capro ini namanya cuka ijo bahasa Acehnya. Kalau bahasa Indonesia mungkin cuka nipah disebutnya. Di sini kita tidak menggunakan minyak. Seperti biasa kalian jangan salfok sama semutnya ya. Ini di sini dagingnya tidak kita tumis, jadi hanya kita rebus. Arti sio rebus itu adalah daging rebus bahasa Indonesianya. Jadi udah pasti dia direbus dan tanpa santan. Jadi tidak menggunakan santan sama sekali. Dan bahan-bahannya juga super duper simple. Nah, ciri khas dari daging untuk memasak sio rebus ini dia banyak lemaknya. Jadi pastikan dagingnya yang banyak lemaknya. Cuman karena ini adalah daging kurban yang dibagikan di masjid, jadi ya udah apa adanya aja kita olah terus. Yang penting kita bisa makan ya guys. Untuk bahan-bahannya sangat sederhana. Ada perbawangan, ada percabean, ada kunyit-kunyitan. Nah, untuk bahannya di sini tidak ada bahan tumis, hanya ada bahan cemplung-cemplung seperti yang sudah saya paparkan di sini. Seperti biasa, ini karena daging kurban jadi bau sapinya kencang sekali. Maka untuk sebentar dagingnya kita marinasi dulu dengan air asam jawa kurang lebih 15 menit. Lalu dicuci bersih. Ini penampakan daging yang sudah dicuci bersih dan bumbu halusnya yang sudah saya blender ya. Langsung saja kita siapkan wajan untuk merebus. Nah, ciri khas lain dari sio rebus ini guys, dia direbus di dalam kuali tanah liat atau tanah kuning ya. Jika tidak ada boleh pakai pan atau pakai wadah biasa juga boleh. Tapi memang lebih enaknya direbus di dalam kuali tanah, rasanya lebih khas. Nah, karena dia sio rebus ini adalah daging yang direbus, jadi udah pasti tidak ada tumis ya. Jadi kita rebus aja. Tadi daging yang sudah kita cuci dari bumbu marinasi. Bumbu marinasinya air asam jawa ya. Kalau mau tambahin garam boleh, tapi di sini saya cuma pakai air asam jawa aja 15 menit. Tapi saya bilas kembali supaya tidak terlalu asam karena nanti kita akan pakai cuka. Setelah bersih, kita langsung saja masukkan ke dalam wajan rebusan. Kemudian kita masukkan bumbu halusnya seperti yang sudah ada di penampakan sini. Nah, ini cuka nipahnya. Kalau tidak ada, boleh diganti pakai cuka apel ya guys. Boleh diganti pakai cuka apel. Masukkan pelan-pelan dulu.
Ini kita aduk-aduk dulu supaya dagingnya sebati dengan bumbunya. Untuk takaran nipahnya sendiri, di sini totalnya saya pakai 5 sendok makan. Tapi untuk kalian yang ingin mencoba resep ini, saya sarankan jangan langsung 5 sendok makan ya. Jadi sesuaikan dulu rasanya. Dirasa dulu, jangan nanti terlalu asam, oke? Nah, jika sudah sebati bumbu halus dengan cukanya, langsung kita masukkan bumbu rempah wanginya. Di sini sederhana banget, cuman ada serai, lengkuas, dan juga halia ataupun jahe ya. Nah, ini sebenarnya ada juga cabai yang nanti akan saya masukkan ketika dagingnya sudah matang. Jadi biar cabainya tetap cantik ya. Itu opsional, tapi bumbu yang wangi ini wajib ya guys. Nah, ini adalah sisa-sisa bumbu tadi. Kita anti mubazir, jadi walaupun cuma sisanya sedikit seperti tai gigi, tetap saja kita bilas kembali, kita cuci, kita masukin airnya ke sana ya. Itulah yang namanya berkah, oke? Nah, selanjutnya setelah kita masukkan bumbu blenderan tadi, udah kita aduk bersama dengan cuka nipah, atau kalau tidak ada boleh diganti dengan cuka apel, atau kalian yang mungkin sering mendengar cuka Aceh, nah ini dipakainya di sier rebus ini ya guys. Langsung saja tambahkan sedikit air dulu. Airnya tidak usah banyak, sedikit aja ya. Pertama, di sier rebus ini dia ada beberapa step. Step pertama itu kita marinasi dengan api kecil, jadi airnya itu sedikit dulu, kita masak dengan air yang sedikit, kemudian kita tutup dulu wadahnya, ini kita biarkan dia mendhet-dhet dulu. Mendhet-dhet itu bahasa Indonesianya untuk karamelisasi ya guys, saya nggak tahu bahasa Indonesia mendhet-dhet apa, pokoknya kita dhet-dhet dulu. Nah, kita rebus sekitar 3 menitan baru kita aduk ya, baru kita aduk. Apakah sebelumnya tidak diaduk? Sudah diaduk ya, kalian sudah melihat di belakang sudah saya aduk, tapi jangan nyalain api dulu. Kita aduk dengan bumbu yang kita blender dengan cuka nipah, kemudian tambahkan sedikit air. Setelah ditambahkan air, jangan diaduk, jadi langsung hidupkan api, langsung kita rebus, kita tutup kualinya, kita rebus selama 3 menit. Setelah 3 menit dan bumbu serta cukanya sudah terkaramelisasi, baru kita aduk ya, baru kita aduk. Kenapa tekniknya seperti itu? Ya karena orang Aceh bilangnya ini teknik dhet-dhet. Saya nggak tahu dhet-dhet itu bahasa Indonesianya apa, jadi kalian lihat saja. Pokoknya cara dhet-dhetnya seperti ini ya guys. Ini tidak usah khawatir apakah ini akan asam, kita tambahkan cuka yang 5 sendok makan tadi. Nah, cuka itu dia akan terevaporasi ya dengan panas dari api, jadi dia tidak akan terlalu asam. Asamnya nanti itu bakalan lezat banget, menyatu dengan lemak-lemak dari si daging itu sendiri. Nah, ini dia masih berair guys, tapi nanti ketika dia udah mateng, dia bakalan mengeluarkan minyak. Minyaknya dari mana? Minyak dari lemak-lemak si daging ya. Nah, karena ini berhubung daging kurban, jadi saya tidak punya banyak lemak di sini, lemak seadanya saja ya, seperti hidup kita yang pas-pasan. Jadi ya udah, mungkin minyaknya tidak akan terlalu berminyak seperti sier rebus yang pada umumnya. Tapi ini dijamin lebih sehat ya guys. Lebih sehat dan pastinya anti kolesterol ya. Walaupun tetap pasti kolesterol juga. Tapi ini dijamin bakalan mantuliti. Jadi silakan dicoba. Pada sier rebus di sini aku melakukan 4 kali pengulangan dengan step yang sama. Jadi tambahkan air, kemudian masak sampai airnya menyusut, kemudian tambahkan lagi airnya, kemudian masak kembali sampai menyusut airnya, lalu tambahkan lagi airnya, masak kembali sampai menyusut airnya. Pada step keempat,
itu daging sudah menunjukkan tanda-tanda empuk yang aku inginkan. Baru aku masukin aksesoris alias cabe-cabean. Nah, di sini ini sudah step ketiga kalinya aku menambahkan air. Ini sebetulnya sudah empuk, cuman aku pengen dia sedikit lebih empuk lagi. Nah, pada tahap ini jangan lupa koreksi rasa. Kalau misalnya kalian suka rasanya asamnya lebih terasa, boleh ditambahkan sedikit cuka lagi. Jika tidak suka, maka tidak usah ditambahkan. Tidak usah rumit-rumit hidup ini. Suka, ya tambah. Tidak suka, ya tidak usah, guys. Kalau mau tambah permicinan juga bisa, tapi di sini aku hanya pakai garam sama gula aja, udah pas banget rasanya. Dan ini kita masak aja sampai airnya menyusut. Masak sampai airnya menyusut, baru di step terakhir tambahkan cabe-cabeannya. Nah, ini look at that, guys, dia sudah mulai cantik. Kalau kalian suka warnanya lebih merah, boleh tambahkan bubuk cabe atau cabe kering atau cabe bandotnya lebih banyak. Kalau kalian suka lebih merah, tapi aku suka serboh yang versi light. Kalau misalkan kalian suka yang versi medok, nanti bakalan aku buat juga resepnya. Yang aku buat ini adalah serboh versi light ya. Jadi rasanya seger, ringan, dan juga sangat daging sekali ya. Ya pasti daging lah, namanya daging, ya ampun. Oke, di sini untuk seasoningnya di lidahku masih terasa kurang, jadi aku tambahin lagi. Dan ini adalah sisa-sisa bumbu tadi juga masih ada, jadi aku cemplungin untuk air keempat. Ini udah masuk step keempat ya, ini direbus lagi guys sampai airnya menyusut, sampai semua lemak-lemaknya diperas keluar ya, dan menjadi minyak yang begitu mempesona. Oke, ini tinggal kita masak aja. Di sini aku masih aduk-aduk. Sebenarnya kalau nggak diaduk-aduk juga boleh guys, terserah aja. Tapi ya gimana ya, saya orangnya tidak bisa kalau tidak intimidating. Jadi ya kita aduk-aduk saja begini ya. Kita tutup lagi, kita ulangi stepnya sekali lagi, baru kemudian kita tambahkan aksesoris. Ini adalah cabai, ini opsional. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau ada bakalan terasa lebih gong ya. Ini aku tambahin di sini cabai geprek sama cabai rawit. Di resep asli serboh ada yang menambahkan cabai kering ataupun cabai merah keriting. Itu opsional ya guys, suka-suka kalian. Kalau kalian mau tambahin cabai cabai Cina juga boleh, terserah. Pokoknya ini suka-suka aja. Dan setelah cabenya masuk, kita masak kurang lebih 7 menit. Siap kita sajikan. Look at that guys, ini sudah jadi dan ini enak banget. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe.